Selamat pagi. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dahulu. Silahkan yang memimpin doa. Bapak, dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur atas berkat-Mu kepada kami sepanjang malam kemarin. Sekarang kami ingin memulai kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati, melindungi, dan memberkahi kegiatan pembelajaran kami sehingga bisa berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya pengen bertanya dulu. Kira siapa yang tidak masuk hari ini nih? Charlotte. Oke, Charlotte kemana nih? Izin. Oke. Terus siapa lagi? Tere. Tere kenapa? Izin. Terus Natalia Limpang. Ada Natalia Limpang tuh? Tidak ada. Apa nih, sakit ya? Sakit. Oke. Terus siapa lagi? James kemana James? Kor. Oke, terus siapa? David Christian Tarigan. Kor. Terus Freya. Oke, Freya kenapa? Kor. Terus Vivian. Kor. Oke, berarti tuh yang tidak hadir hari ini. Nah, kemarin kita sudah mulai sedikit banyak bicara tentang persamaan lingkaran. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang persamaan lingkaran, kita ini ingat apa yang ada di lingkaran itu? Titik pusat, ya enggak? Terus bisa jari-jari, oke. Terus apa lagi? Tapi omong-omong, tahu enggak kalian bentuknya lingkaran seperti apa? Nah, contohnya apa? Jam, oke. Terus koin, oh ya koin. Terus kipas, ya. Terus apa lagi? Hula hoop, boleh, hula hoop, oke. Pokoknya seperti itu. Nah, lingkaran itu ada bedanya dengan bola enggak? Ada. Nah, kalau bola itu lingkaran atau bukan berarti? Bukan, karena bola. Oke. Nah, sekarang apa tuh pentingnya kita belajar persamaan lingkaran? Kira-kira ada yang tahu enggak? Persamaan lingkaran bisa digunakan dalam hal apa saja? Contohnya navigasi, bisa enggak? Nah, radar yang di kapal itu bisa menentukan, oh, kapal ini berada di luar jangkauan atau di luar dari sebuah pulau, atau kapal ini berada di titik koordinat mana. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar persamaan lingkaran. Tapi sebelumnya saya pengen tahu sesuatu tentang lingkaran itu mengandung apa saja. Nah, kita akan belajar melalui itu aplikasi Quizlet. Nah, nanti di sana kalian tinggal masuk, bergabung jadi kelompok. Habis itu kalian akan menjawab semua pertanyaan yang muncul di sana. Oke, kita mulai saja. Nah, silakan nanti kalian masuk ke link yang Bapak bagikan. Ini linknya berarti belum ya? Masih kurang berapa, Jess? Pas? Hah? Udah ada berapa? Berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah? Atasnya. Berarti kurang? Pas ya? Oke, sekarang kita buat permainan. Nah, silakan. Nah, sekarang kalian menuju kelompok masing-masing. Ikan pari, naga laut. Nah. Hah?
bunglon. Nah, bunglon itu berarti Jesse, Jessica, Jocelyn, Nadia. Nah, oke, udah di kelompok masing-masing. Udah ya. Oh, ini berempat. Oke, sip. Nah, oke ya. Udah ya. Kita mulai permainannya. Oke, satu. Ya, kita tunggu dulu. Sabar. Oke, 1, 2, 3. Ya, kita mulai permainannya. Nah, silahkan. Kita bisa lihat di sini. Nanti kelompok mana yang singa laut, arka, segera, kanguru, unicorn. Saatnya jam ketiga dimulai. Nah, segera, singa laut, unicorn berada di depan dengan bunglon. Bunglon ada yang menjawab salah, hilang. Buaya, kanguru, unicorn. Nah, kanguru dan unicorn. Nah, ternyata pemenangnya naga laut. Oke. Nah, sekarang kalian tetap di kelompoknya masing-masing. Saya pengen tahu dari permainan tadi, kalian pasti mendapatkan sesuatu. Nah, saya pengen tahu di situ ada yang namanya pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu apa? Siapa yang mau menjawab pusat lingkaran? Ya, boleh, Winnie. Berjarak yang sama. Oke, jadi sebuah titik sentral di mana jaraknya dengan titik yang lain sama. Setuju enggak? Sekalian semua setuju. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya tentang lingkaran sendiri itu apa? Lingkaran sendiri itu apa? Siapa yang punya? Jess, apa Jess? Lingkaran itu adalah bentuk geometri yang terbentuk dari semua titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Oke, berarti lingkaran itu semua titik yang berjarak sama dengan titik pusat. Siapa yang tidak setuju? Berarti itu setuju semua ya? Oke. Sekarang saya mau tanya nih. Unsur-unsur lingkaran itu apa saja? Unsur-unsur lingkaran. Nah, Fania apa? Koordinasi titik pusat dan jari-jari. Koordinat titik pusat dan jari-jari. Oke, itu unsur utama dari sebuah lingkaran. Untuk jari-jari lingkaran sendiri itu apa toh? Jari-jari. Ya, Cindy apa? Jari lingkaran adalah jarak dari pusat lingkaran ke titik lingkaran. Jarak dari titik pusat terhadap lingkaran. Oke. Berarti titik yang di dalam lingkaran ya, Sin. Oke. Terus apa lagi nih? Saya pengen tanya lagi, apa arti dari, kan tadi sudah tahu lingkaran deh. Nah, kalau persamaan lingkaran apa? Persamaan lingkaran. Dom-dom. Oke. Jadi persamaan lingkaran itu bentuk matematika yang menggambarkan semua titik yang berjarak sama dari pusat lingkaran. Oke, sip. Berarti persamaan lingkaran tadi sebuah apa, Dom? Bentuk matematika. Oke, berarti persamaan lingkaran seperti itu. Nah, untuk kalian lebih tahu lagi, akan saya bagikan nih lembar kerja untuk tiap kelompok. Silahkan nanti kalian mengerjakannya bersama kelompok kalian. Nah,
Mana? Ini ya. Win. Oke. Oke. Nah, di situ silakan ditulis kelompoknya. Terus ini terakhir Christian Hadinata nih. Silakan. Nah, silakan itu kalian cermati. Bentar. Nah, di situ kita bisa tahu tuh. Nah, tujuan kita belajar ini adalah, itu dilihat di tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran menggunakan, kita menggunakan metode discovery learning. Discovery learning itu apa? Menemukan sesuatu. Maka saya harap nanti kalian menemukan. Nah, di situ di lembar kerja itu ada yang namanya kalian harus menemukan apa toh atau bagaimana toh rumus dari persamaan lingkaran kalau diketahui titik pusatnya. Nah, itu kita harus terus kalian dapat memiliki sikap tanggung jawab, kerjasama yang baik, dan rasa ingin tahu sehingga dapat menganalisis persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan di suatu titik dengan jari-jari R. Nah, itu penggunaan petunjuk penggunaannya seperti itu, bisa kalian lihat sendiri. Terus perhatikan masalah berikut ini nih. Nah, itu siapa yang belum pernah ke kota Pontianak? Saya pikir semua sudah pernah, ya enggak? Kalian udah pernah lihat Tugu Katulistiwa, ya enggak? Di situ ada lingkarannya toh. Nah, itu salah satu contoh untuk lingkaran. Nah, silahkan sekarang kalian bekerja di kelompoknya. Nanti saya minta kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tersebut. Ada 3 masalah di situ. Nah, nanti saya minta 3 kelompok mempresentasikan ke depan. Oke, silakan. Yang tidak ngerti tanya, boleh lihat Google. Kan kalian bawa HP enggak ya? Lah, manfaatkan HP-nya. Boleh untuk mencari apa toh, atau bagaimana toh untuk menganalisis. Nah, silahkan. Nah, ini persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Nah, silahkan. Tuh, di Google bisa dicari. Apa. Nah, apa? Yang ini kan jari-jari. Tulis R. Jari atau R saja. R. Simbolnya. Gitu. Terus nanti kan yang ini kan apa nih berarti? Y, kan gitu toh. Nah, dah tinggal itu saja. Nah, ya, oke, sip. Johan aman? Aman. Siap. Nah, itu kalian tinggal panjang OA-nya apa itu berarti R. Nah, tinggal tulis R kan gitu. Dari situ kalian bisa menganalisis. Oh, itu. Aman, Ella? Mana? Yang ini ya. Oke, betul sekali. Sip. Nah, sekarang lanjut ke permasalahan kedua. Nah, nanti saya minta pokoknya ada yang mempresentasikan tiap masalah, satu kelompok maju
Itu presentasi. Oh. Oke, kita mulai presentasi ya. Oke, sekarang silakan siapa mau mempresentasikan permasalahan yang pertama, kelompok siapa? Kamu, Jess, boleh. Silahkan, Jess. Presentasi kelompok permasalahan pertama. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jarinya. Jika kita lihat di titik O ke titik A itu merupakan dari Bapak dan teman-teman. Oke, silahkan kembali. Ya. Nah. Sudah. Boleh kembali. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Isinya adalah T, yaitu AB. Kemudian naik ke atas sini. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang persamaan lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama aja dengan X kuadrat tambah Y kuadrat yang di atas. Lalu 2X ini melambangkan A besar X. Lalu 2B ini melambangkan B besar Y. Lalu sisanya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat melambangkan C. Nah, dari keempat perumusan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa A sama dengan AX sama dengan min 2AX. Karena X-nya sama, kita coret. Jadinya A sama dengan min 2A. Lalu kita akan melanjutkan ke B, di mana BX sama dengan min 2BX. Coret X-nya, jadi B sama dengan min 2B. Untuk C, langsung saja A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ini untuk menentukan nilai A besar, B besar, dan C. Bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan adalah A kecil, B kecil, dan jari-jari? Maka kita simpulkan lagi. A sama dengan min 2A. Karena nilai yang kita cari A, maka hanya di sini. Nah, di sini ini menjadi min karena di sini ada min. Lalu ini jadi setengah A. Lalu untuk yang B sama dengan min 2B. B pindah ruas jadi min setengah B. Untuk C sendiri, untuk R maksudnya R itu sama dengan C A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, karena R kuadratnya ini yang kita cari, maka R-nya pindah ruas menjadi positif. R kuadrat sama dengan A kuadrat sama B kuadratnya itu tetap karena sama ruas. Dan C-nya ini pindah ruas jadi min. Nah, di sini ada R kuadrat. Otomatis kalau pindah ruas, maka ruas sebelah harus diakar. R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Nah, sedangkan yang kita cari itu adalah dari variabel yang kecil menjadi variabel yang besar. Maka kita ubah R sama dengan akar dari dalam kurung min setengah A kuadrat
dikurang ditambah maksudnya min setengah B kuadrat dikurang C. Nah, sekian materi dari kami. Baiklah, sekian materi presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga presentasi ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Oke. Oke. Kita lihat apa yang ditampilkan kelompok Senawan sangat-sangat detail ya ndak? Dia dapat A besarnya dari mana? Terus akhirnya menjadi A kecilnya bagaimana? Sangat-sangat detail. Nah, saya harap kelompok lainnya juga sampai ke titik ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Jelas semua ya? Jelas. Oke. Nah, sekarang di LKPD itu di lembar kerja itu kan ada, coba lihat yang paling bawah itu. Oh iya, kita simpulkan dulu nih. Jadi kalau titik pusatnya 0,0 dengan jari-jari R, maka rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Kalau titik pusatnya A, B dan jari-jari R, maka persamaannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Apabila diketahui persamaan umum lingkarannya, maka diperoleh seperti ini tadi. Jari-jari sama dengan akar min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurang C. Terus untuk mencari titik pusatnya berarti yang mana nih? Ini kan min setengah A untuk A nya, A kecilnya titik pusatnya ya. Terus untuk B kecilnya berarti min setengah B besar. Oke. Sekarang kita lihat tuh latihan soal. Ada 4 soal. Saya harap nanti kalian bisa foto soalnya, kalian kerjakan di rumah sebagai PR di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas sama-sama 4 soal itu. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, saya di sini mau bertanya, apakah kita belajar dengan menggunakan metode ini, Quizlet itu meningkatkan semangat kalian belajar enggak? Ya, oke. Menimbulkan sesuatu yang baru enggak? Iya, itu makanya. Jadi semangat, motivasi akan terwujud kalau kita melakukan sesuatu yang baru. Benar enggak? Benar. Oke. Saya mengapresiasi kalian karena kalian mengikuti kegiatan ini dengan baik. Itu dengan dan akhirnya bisa merumuskan soal rumus-rumus ini. Itu terutama untuk Sen Owen jelas sekali. Besok gantikan saya jadi guru. Ya, itu. Oke. Terus sepertinya nanti akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kita akan membahas bila persamaan persamaan lingkaran yang diketahui, kita mau cari jari-jarinya, bagaimana caranya? Atau bila persamaan lingkaran itu melewati garis lurus, nah itu berapa jari-jari atau titik pusatnya? Tapi itu untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih dan silahkan istirahat. Oke, selamat pagi.